Shalom, Bapa, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat datang di Gereja Kristus Kebayoran Lama. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis, 14 Mei 2026, pukul 8 pagi, akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Christian Yudono, MDiv. Ibadah ini mengusung tema Kristus ditinggikan, gereja dikuatkan, yang didasari dari kebenaran firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 15-23. Melalui tema ini, kita diajak untuk menghayati bahwa peristiwa kenaikan Kristus ke takhta kemuliaan di sebelah kanan Allah Bapa merupakan penegasan otoritasnya atas segala kuasa di bumi maupun di surga. Di dalam Kristus yang telah ditinggikan inilah gerejanya menerima janji kekuatan dan penyertaan yang baru untuk terus melayani dan menjadi saksi di tengah dunia. Mari kita siapkan hati untuk datang menghadap hadirat Tuhan, mensyukuri karya keselamatannya, serta menerima penguatan rohani agar kita semakin teguh dalam iman dan kesetiaan mengikut Tuhan. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk senantiasa menjaga ketenangan, baik sebelum ibadah dimulai maupun selama prosesi ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat untuk hari ini. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita akan mulai ibadah kita dan membawa pujian, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dari Nafiri Rohani 113 ayat 1, 2, dan 4. Dalam kemuliaan-Nya.
Pertolongan kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Jemaat sekalian, firman Tuhan sebagai nas bimbing dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini diambil dalam Mazmur 47 ayat 6 sampai 8 yang mengatakan demikian. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Tuhan diiringi bunyi sangakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita. Bermasmurlah sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Demikian firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Nafiri Rohani 114 ayat 1 sampai 3 sebagai nyanyian sambutan kita. Pujian malaikat. Raja kasih dengan megahnya masuk kemuliaan tahta di surga. Karya digenapi, sorak-sorailah. Yesus naik ke surga, pujilah Dia. Semua dalam kemuliaan di sisi Bapa, hidup selamanya Raja mulia dalam kemegahan di surga Bapa. Karya digenapi, sorak-sorailah. Yesus naik ke surga, pujilah Dia. Yesus dalam surga, agung kasih-Nya. Ia mendoakan
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita dari Matius 22 ayat 37 hingga 40 yang mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama saat ini datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita merendahkan diri kita dan kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dan kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Mari kita awali dengan kita menyanyikan pujian penyesalan dari Nafiri Rohani 129 ayat 1 dan ayat yang kedua, Ia tidak pernah tinggalkan. Kulihat cahaya terang dan dengar gemuruh, bagaikan dosa berat menekan jiwaku. Ku dengar suara Yesus agar aku teguh. Ia berjanji sertaku, takkan tinggalkanku. Ia tidak pernah, Ia tidak pernah, takkan Ia tinggalkan ku seorang diri. Ia tidak pernah, Ia tidak pernah, takkan Ia tinggalkan ku seorang diri. Badai dunia menyerang, penuh kegeraman. Ku yakin Tuhan dekat menjaga hidupku. Diberinya perlindungan saat ku sendiri. Ia berjanji sertaku, takkan tinggalkanku. Ia tidak pernah, Ia tidak pernah, takkan Ia tinggalkan ku seorang diri. Ia tidak pernah, Ia
Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Immanuel, yang berjanji menyertai kami, dan itu terbukti bahwa Engkau terus menyertai kami hingga saat ini. Engkau membawa kami dalam perhimpunan orang-orang benar, orang-orang yang telah Engkau kuduskan, sehingga kami Engkau layakkan menghampiri Engkau dalam persekutuan sebagai anak-anak Allah. Namun demikian Tuhan, kami sadar setiap kali kami diperhadapkan oleh firman-Mu, terbukalah hidup kami Tuhan, hati, pikiran, tindak tanduk kami, bahkan perbuatan kami. Kami menyadari Tuhan banyak kekurangan, kelemahan, dan banyak dosa, kesalahan. Bahkan secara sengaja maupun tidak sengaja seringkali kami tidak taat akan firman-Mu. Sehingga dosa dan dosa terus mengikat kami. Kami sulit melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kami tahu itu tidak berkenan kepadamu. Oleh karena itu ya Bapa kami dalam Yesus Kristus, hamba bersama-sama dengan jemaat-Mu, hari ini hari yang khusus merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Pengorbanan-Mu di buku kayu salib sebagai tanda bukti kekasih-Mu yang sempurna, yang akan memulihkan, membawa kami dalam pemulihan dari segala dosa dan kesalahan. Darah-Mu, darah yang suci itulah Tuhan, biarlah membasuh kami kembali. Engkau berjanji jika kami mengaku dosa dan kesalahan kami, Engkau akan menjauhkan kami dari segala kejahatan. Ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu itu. Sekarang Tuhan, kami merendahkan diri kembali. Mohon pasuan dari darah yang suci itu membasuh hati pikiran kami, bahkan pengurapan Roh Kudus yang baru, sehingga kami mampu memperlakukan hidup kami berkenan kepadamu, dan hidup ke depan dan keyakinan yang penuh bahwa Tuhan menyertai kami senantiasa sampai hidup kami, sampai akhir hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami mengucapkan syukur untuk pengampunan yang terjadi, yang Kau limpahkan dalam hidup kami, dalam Kristus Yesus penebus dan pemilik kami. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri, mari kita mendengarkan berita anugerah yang mengatakan demikian. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, jika dengan hati dan penuh penyesalan dan kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan sebagai berita anugerah dalam Efesus pasal 2 ayat 4-6 mengatakan demikian. Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jemaat sekalian, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku bagi kita sekalian dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerah-Nya yang besar kepada kita. Mari berikan salam sebelum kita menyanyi. Selamat hari kenaikan, begitu ya. Sungguh besar kasih pengampunan Tuhan kepada kita. Ia membuang dosa kita, dan Dia tidak mengingat lagi pelanggaran kita. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk segenap pengampunan-Mu sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4 yang mengatakan, "Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Jemaat, inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman-Mu adalah perintah bagi kami dan terang bagi jalan kami. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan bersama kesaksian pujian dari Paduan Suara El Shaddai.
karena kau tak mau dengar, kan ku ubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Mu, putusanmu. Putus aku, tuntun aku. Beri hati akan umat-Mu. Terima kasih untuk pujian yang sungguh luar biasa dari paduan suara El Shaddai. Ini kami Tuhan, utus kami. Jemaat sekalian, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian persiapan dari Nafri Rohani 223 ayat 1 dan 3. Isilah Tuhan hatiku ini. Seperti perempuan Samaria ku mencari, yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkati, ku beroleh hidup yang kekal. Isi Tuhan hatiku ini dengan sabda Allah yang kudus. Roti kehidupan memberiku puas sepanjang umur hidupku selalu. Dunia menawarkan kesenangan, kecaman yang diterima. Bila ku ikut Yesus Tuhan, ku beroleh hidup yang kekal. Isi Tuhan hatiku ini dengan sabda Allah yang kudus. Roti kehidupan memberiku puas sepanjang umur hidupku selalu.
Doa. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati dan hormat kepadamu, kami siap untuk membaca merenungkannya. Bukalah hati pikiran kami untuk mengerti, memahami, bahkan kehendak kami diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Kami dengan tegas taat dalam firman-Mu. Kami sadar Tuhan banyak kekurangan kelemahan dalam diri kami. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang telah Kau meteraikan dalam diri kami, kami mampu melakukannya. Berkomitmen, bertekad untuk menjadi saksi Kristus. Bahkan memuliakan Engkau. Dan hidup kami menjadi kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan, hamba merendahkan diri kepadamu. Biarlah apa yang hamba baca siapkan menjadi bagian renungan kami. Biar hidup bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk memuliakan nama-Mu melalui gereja-Mu. Dalam Kristus Yesus dan pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam Efesus pasal yang pertama. Kita baca Efesus pasal yang pertama. Mari kita mulai baca Efesus yang pertama ayat 15 sampai dengan 23 yang mengatakan demikian. Boleh jemaat boleh menyimaknya dengan HP atau mungkin Alkitab kita. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucapkan syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaannya dan kerajaannya tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan saja di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan dari segala sesuatu. Jemaat sekalian, demikian firman Tuhan yang berbahagia kita sekalian yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom jemaat sekalian. Shalom, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur kita dihimpunkan, dijadikan anak-anak Tuhan sebagai orang-orang yang taat untuk beribadah kepada Dia dan memuliakan Dia. Jemaat sekalian, tema hari ini yaitu dalam kenaikan ini Yesus atau Kristus ditinggikan, gereja dikuatkan. Jemaat sekalian, kalau saya akan mereview sejenak atau kita berekstisiyar tentang kitab Efesus, supaya kita mempunyai satu pemikiran paradigma yang menyeluruh, yang komprehensif, bagaimana kita mengerti teks yang kita baca. Cuma sekalian tema kitab Efesus secara menyeluruh yaitu Yesus Kristus kepala gereja. Jadi hari ini kita akan banyak berbicara tentang gereja, sekalian, dalam kehidupan dan bagaimana kita hidup di dalamnya. Kitab Efesus yang sangat lengkap membahas tentang kehidupan gereja. Di situ kita melihat paling tidak ada 5 poin dalam kitab Efesus. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di situ menggambarkan sifat-sifat gereja sebagai orang-orang pilihan Allah.
Gereja yaitu pada waktu Kristus naik ke surga, dia meninggalkan orang-orang yang percaya, membentuk satu komunitas. Yaitu secara eklesia, gereja persekutuan orang-orang kudus. Siapa mereka? Di sini digambarkan yang pertama yaitu isi orang gereja. Yang disahkan oleh Tuhan, disahkan oleh Roh Kudus. Yaitu orang-orang yang dipilih dari dosa. Dan menjadi milik kepunyaannya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka dia bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tandanya apa? Kalau kita orang pilihan Allah. Calvin pernah ditanya, Tuan Calvin, apa tandanya kalau saya itu orang pilihan Allah? Calvin menjawab, jangan tanyakan dirimu, kamu pilihan Allah. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya orang percaya kepada Kristus? Kalau kamu bertanya, Tuhan apakah engkau memilih saya? Apakah engkau memilih saya? Engkau akan ragu-ragu seumur hidup kamu. Tapi kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus, berarti kamu orang yang dipilih Allah. Itu orientasi yang pertama. Maka isi yang wajib dikatakan untuk evaluasi kita, isinya yaitu orang yang percaya kepada Kristus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik kepunyaannya. Yang kedua diberbicara saudara sekalian bagaimana pengorganisasian gereja. Sangat jelas bagaimana organ-organ tubuh gereja sangat jelas di sana. Bagaimana orang-orang yang telah dikuduskan, disatukan dan orang-orang diberikan satu karunia talenta oleh karena Kristus yang mewujudkan setiap pribadinya. Maka secara organisatoris pun diatur, di sana ada penatua, ada juga jabatan-jabatan penginjil diuraikan dengan jelas secara teratur. Bukan ini saja. Yang ketiga yaitu digambarkan bahwa apa sih isi setiap keluarga Kristen? Dijelaskan dengan jelas isi keluarga Kristen orang-orang yang diikatkan, yang berkomitmen menjadi suami istri yang takut akan Tuhan. Diberikan hukum suami harus mengasihi istri, istri harus menghormati suami. Seperti Kristus mengasihi jemaat dan jemaat menghormati Kristus. Sangat jelas identitasnya. Kalau ingin menjadi keluarga Kristen, kalau ingin menikah, ikuti nasihat firman Tuhan dalam Efesus. Itulah keluarga. Yang keempat gambarannya Bapak sekalian. Di situ digambarkan bahwa gereja juga banyak musuh-musuh. Ada orang-orang yang tidak percaya. Ada kuasa-kuasa gelap pasal yang ke-6. Dan bagaimana kita memerangi mereka dengan kekuatan kerohanian kita. Di situ ada pedang roh, ada firman Allah, ada satu keyakinan yang teguh tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Tanpa memiliki ini kita akan jatuh di dalamnya. Namun sebelumnya orang-orang itu adalah saudara saya. Kalau ingin menjadi warga gereja harus menjadi manusia baru. Tanpa manusia baru karena akan terlindas oleh zaman. Akan terlibat oleh isu-isu zaman, terlibat dengan filsafat-filsafat dunia. Akhirnya kita menjadi orang yang sinkristisme. Membiarkan dosa. Dan akhirnya kita terbuang dari kerajaan Allah. Sangat mengerikan. Maka Tuhan katakan, aku tidak akan mengenal engkau. Tuhan, Tuhan silakan kau berteriak. Kalau Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Oh sangat mengerikan. Karena dia tidak mengenal, tidak mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Efesus mengungkapkan isi dari kerajaan Allah dinyatakan dalam kehidupan jemaat. Yaitu saudara dan saya dalam himpunan orang-orang kudus. Karena telah dibersihkan dari dosa-dosa masa lalu. Apapun dosa saudara masa lalu dihentikan oleh darah Kristus. Pada saat saudara percaya kepada Kristus, berhentilah dosa kita. Kita disebut manusia baru. Tanpa titik ini, saudara akan mengerti, memahami tentang kehidupan gereja. Mengapa warga gereja suka kecewa, mundur, saling menyalahkan, tetap hidup dalam dosa karena tidak mengerti tentang apa artinya kelahiran kembali. Apa arti pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Ini
Ini kita minggu ini akan banyak memberitakan nanti juga kalau tetap hidup begitu kamu akan mendukakan roh. Terlempar dari kerajaan Allah. Saudara-saudara sangat keras. Saya juga belajar keras, ini keras bagi saya. Nah, saudara-saudara, pemahaman ini harus menjadi satu pola pikir, paradigma otak kita, hati kita. Maka saya mengajak jemaat memiliki satu konsep yang benar ini. Nah, maka pada waktu teks ini dibaca, Rasul Paulus mengatakan, aku bersyukur. Mengapa Rasul Paulus bersyukur? Dia setelah mendengar informasi jemaat Efesus dari Titikus, aku bersyukur. Mengapa bersyukur? Bacaan sangat jelas bahwa jemaat hidup dalam iman. Ini satu bagian yang paling penting dalam kehidupannya. Apa artinya? Itu berarti dia sudah membuang segala bentuk-bentuk berhala. Dia sudah berfokus pada Tuhan satu-satunya sebagai juru selamat. Nah, saudara, ini kalau kita membaca ini, saudara sekalian, saya ingin menjelaskan dalam konteks ini. Misalnya pasal kedua ayat 12 dikatakan demikian, dasar dari iman. Menurut kitab Efesus disampaikan Rasul Paulus. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel atau pilihan Allah. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Kristus, tanpa Allah dalam dunia. Sangat jelas beritanya. Message-nya sangat jelas. Orang bisa berteriak-teriak, ya Allah yang besar, Allah yang akbar. Tapi kalau tidak mengenal Kristus tanpa Allah di dunia ini, Alkitab menjelaskan, inilah yang berkaitan dengan iman. Ini titik balik dari kehidupan manusia berdosa, percaya kepada Sang Pencipta yang nyata dalam pribadi Kristus. Inilah saudara. Saya harap saudara masuk dalam poin ini. Menghilangkan semua bentuk berhala. Tinggalkan semua. Hanya fokus Sang Pencipta. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang menyatakan dirinya dalam Kristus, Allah yang Immanuel. Yang sekarang ada di surga. Yang telah naik. Ini poin yang penting. Kalau tanpa memahami ini, akan goyang saudara memiliki iman. Yang kedua digambarkan. Aku bersyukur karena kasih-Mu kepada orang-orang kudus. Apa yang dimaksud kasih-Mu? Oh, saudara sekalian, relasi. Relasi kepada Tuhan, relasi kepada sesama nyata dalam kehidupan Efesus. Karena hanya kasih yang mengikat, kasih yang mendasari semua ikatan kemanusiaan. Karena jemaat sekalian, kita tahu jemaat Efesus berlatar belakang yaitu paling tidak ada 3 kelompok besar. Yaitu kelompok Yahudi yang merasa dirinya paling suci. Oh, aku punya hukum Taurat. Aku orang yang mewarisi kerajaan Allah. Aku melakukan hukum yang teratur, keagamaan saya teratur. Itu orang Yahudi. Aku orang paling soleh di antara saudara. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua, kelompok Yunani. Orang-orang Yunani, orang-orang yang sombong dalam pemikiran. Karena mewarisi ilmu-ilmu filsafat. Maka seringkali mengatakan orang-orang lain bodoh. Bahkan pada waktu percaya kepada Kristus pun, orang yang percaya kepada Kristus, hei orang bodoh. Bagaimana mungkin kamu percaya orang yang dihinakan, orang yang disalibkan, kamu percayai. Itu satu kebodohan. Paulus dalam pembelaannya katakan, memang bodoh bagi orang yang mau binasa. Tetapi bagi salib itu, bagi kemuliaan Allah. Pembelaan Paulus dalam 1 Korintus pasal 1:18. Itu kesombongan orang Yunani yang menganggap orang Kristen itu satu kebodohan. Tidak mempunyai pikiran yang lurus. Hidup dalam keagamaan, kehawan yang muter-muter. Itu kecenderungan orang pemikir-pemikir, kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang pintar yang demikian. Saya senang kalau diskusi dengan orang pintar.
menganggap kebodohan orang percaya balik-balikin saudara. Maka kita perlu belajar ini. Nanti bagaimana, mengapa, maka katakan di sini betapa penting aku meminta hikmat. Mintalah hikmat. Supaya apa? Supaya bisa mengerti panggilan Tuhan. Yang ketiga pujian dulu, aku bersyukur dulu masuk di sini dulu. Aku bersyukur karena kamu hidup di dalam doa. Wah, itu menggambarkan kesetiaan saudara sekalian. Minggu ini dimulai nanti sore ya. 10 hari berdoa. Tanpa kehidupan doa, hidup rohani mati saudara. Akan mati, akan kering. Doa menurut Calvin adalah doa adalah suatu kekuatan. Membangkitkan semangat rohani. Tetapi pengenalan akan Tuhan, makin ketergantungan kepada Tuhan. John Stott mengatakan, kehidupan doa bukan hanya napas. Kehidupan doa bagaimana kepasrahan diri kepada kehendak Allah. Maka orang yang rela suka berdoa, dijawab atau tidak, kalau menghampiri Allah, kau akan mengerti arti penderitaan Kristus dan arti penderitaan menjadi orang Kristen. Ini penting saudara sekali dalam satu kehidupan. Maka Paulus, aku mengucapkan syukur, ternyata engkau hidup yang sedemikian. Terus bagian yang berikutnya saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan, aku bersyukur dalam kehidupan ini. Mengatakan Rasul Paulus, aku memuji engkau karena engkau memiliki spiritualitas yang baik. Ya di sini. Memiliki spiritualitas artinya saudara kehidupan satu perubahan moral. Ada kehidupan bagaimana diuraikan dalam pasal yang keempat, yang kelima digambarkan. Oh, ada garis tegas kehidupan kamu. Kamu bisa membedakan antara hidup orang percaya dengan orang-orang dunia. Itu spiritualitas Kristen. Dan kamu mengerti. Wah, kalau bapak saya, kalau sampai orang tidak bisa membedakan kehidupan pendeta dengan orang dunia, wah saya mengeri saudara sekalian. Karena kita berbaur. Saya pernah negur seorang pendeta bu sekalian. Kenal, tapi bukan hanya kenal saja, pernah berdampingan. Karena pernah menjabat di gereja Kristus, jadi hanya beberapa bulan tapi ditolak lagi. Saya sebutkan gereja Kristus, saya kenal. Kebetulan ketemu di puncak. Ke puncak saudara sekalian. Pendeta ini saudara sekalian. Bukan hanya ngerokok-ngerokok saja, tapi ada minum-minum. Wah di situ. Ada bir, ada ini di meja makan itu. Bersama-sama cekikik. Wah nggak tahu itu penatua atau temannya nggak tahu. Boksu, saya katakan. Ini bukan gereja Kristus ya. Bukan pendeta gereja Kristus. Saya manggil Boksu. Waduh sangat disayangkan Boksu ya. Ya, Boksu kok masih suka minum-minum begitu sih sampai mukanya merah, saya bilang begitu. Terus katakan, ya Pak Kris, kita kan masih di dunia. Waduh, saudara sekalian, pantas saya katakan. Saya mau katakan pantas kamu dipecat dari gereja, tapi saya enggak tega juga. Karena orang lain, saya mendengar jemaatnya, wah Pak Kris, kebetulan saya pengurus PGI pada waktu itu, katakan Pak Kris, susah Pak Kris membedakan pendeta itu dengan orang-orang kafir. Waduh, ngeri kan saudara sekalian. Itu bisa terjadi dalam hidup kita saudara sekalian. Kita harus nampak ada satu perbedaan. Efesus pasal 4 dan 5 katakan ada garis perbedaan. Orang yang mengenal Kristus dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Dan jemaat Kristus Efesus memiliki itu. Maka Paulus mengatakan aku bersyukur kepada kehidupan jemaat. Tetapi aku tetap berdoa katanya. Ya terusnya. Supaya hatimu terang mengerti pengharapan atau panggilan Kristen. Panggilan surgawi.
Ini satu panggilan saudara sekalian. Saya berdoa supaya saudara mengerti apa artinya hidup di dalam memahami hatinya terang. Mengerti bahwa banyak orang Kristen tidak mengerti, tidak memiliki hati yang terang, tidak mengerti pengharapan. Maka saya suka nyanyian yang singkat di YouTube itu sering, jangan jual Yesus, jangan jual Yesus. Itu bagus saudara sekalian singkat, jangan jual Yesus, jangan jual Yesus. Hanya karena pacar, karena suami, karena istri, karena pekerjaan. Orang yang demikian tidak mengerti panggilan surgawi. Paulus mengatakan supaya hatimu terang mengerti pengharapan. Panggilan Kristen, panggilan surgawi adalah panggilan hidup kekal. Panggilan kemerdekaan hidup dalam dosa. Panggilan hidup damai. 3 hal itu paling tidak saudara sekalian. Panggilan Kristen yaitu panggilan surgawi. Masuk dalam kehidupan kekal. Panggilan kekudusan. Atau lepas dari kemerdekaan dari dosa. Dan panggilan hidup untuk hidup damai sejahtera. Wah, Kristen itu indah sekali saudara sekalian. Tidak diajarkan agama lain, tidak pernah mengajarkan. Saya studi banyak agama-agama, saya studi doktrin-doktrin saya pelajari. Agama ada di dunia ini sampai yang terbaru yaitu sekularisme. Apa sih doktrin mereka? Doktrin Kristen, doktrin yang paling akurat, jujur. Tidak ada tandingnya ajaran ilmu-ilmu agama, kitab-kitab agama lain. Oh, kita bersyukur mengenai Alkitab. Alkitab sangat begitu lengkap dalam kehidupannya. Itu yang pertama aku mengucapkan syukur. Supaya ke hatimu terang. Mengerti. Artinya gak gampang berbalik. Gak gampang kecewa atau meninggalkan Kristus. Karena mengerti pengharapan di depan. Aku akan bersama-sama Kristus di surga. Itu pengharapan. Dia naik menyediakan tempat bagi kita. Saya 2 hari ini sengaja saya menulis di renungan. Itu tentang kehidupan surga. Supaya saudara mengerti satu kekuatan rohani. Yang berikutnya saudara, aku doa Paulus. Supaya mengerti misi Allah. Dia mengerjakan pekerjaan, mencari jiwa yang terhilang. Maka katakan dalam Efesus pasal 2, dikatakan Tuhan telah menyediakan pekerjaan yang baik. Untuk kamu orang-orang kudus pilihan Allah. Maka Paulus menasihati jemaat Efesus supaya mengerti ini. Ini juga berlaku bagi jemaat kita masa kini yaitu jemaat Gereja Kebahagiaan Lama. Yang ketika mengucapkan syukur dalam hati terang supaya mengerti penata layanan jemaat. Jadi kalau berdoa untuk mata hati terang itu tujuannya mengerti kerajaan surga. Ya, panggilan Kristen surgawi. Mengerti misi Allah. Yang ketiga untuk arti mengerti melayani atau penata layanan jemaat. Saudara sekalian, penata layanan jemaat itu satu, maka terjemah steward ya dalam bahasa-bahasa pastoral, bahasa-bahasa pertumbuhan gereja, steward penata layanan. Worship ya, worship menggambarkan dalam pakai mana kehidupan kita bergantung kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Maka ada gereja yang keras, ada gereja-gereja tertentu yang memahami ini, maka orang yang betul-betul bertobat mengapa nggak boleh pelayanan? Mengapa nasihat Paulus katakan bahwa kalau orang yang baru bertobat jangan jadi penatua? Mengapa? Salah satunya ini. Supaya tidak diserang oleh iblis dan akhirnya kalah dan akhirnya mundur kecewa. Ini satu gambaran kedewasaan rohani yang paling penting. Supaya kamu mengerti. Maka dalam pasal yang keempat digambarkan ini secara rinci sampai jabatan gerejawi dan karunia dipaparkan oleh Rasul Paulus. Inilah arti pelayanan. Itulah arti yang mata hati terang. Banyak orang tidak memahami ini saudara sekalian. Memang kita tidak mempunyai, Gereja Kristus rata-rata tidak mempunyai atau belum tegas ya. Bahkan ada aturan gereja, saya ungkapkan saudara sekalian. Pernah satu pembinaan penatua, nggak tahu kita pernah ikut, katakan begini. Pada waktu, saya nggak usah sebut namanya ya, karena pasti kenal ya, katakan. Waktu pembinaan penatua, Bapak, apakah Gereja Kristus, katakan itu, kalau anggota jemaat, ya, sudah nggak aktif lagi,
di gereja lain, bahkan menikah dengan agama lain, apakah tidak diputus saja sebagai anggota gereja? Wah, itu pertanyaan pada waktu pembinaan para penatua kalau ingat ya. Akhirnya sesepuh kita katakan, ya saya sebut aja sesepuh kita yaitu bangsanya seorang Kumala katakan, gereja Kristus tidak mempunyai pakem untuk memecat anggota jemaat. Ya. Mengeluarkan maksudnya. Sehingga sekalian jemaat Kristus tercatat ribuan, tapi yang aktif ya separuh aja masih beruntung gitu, kira-kira begitu. Kalau karu-karuan ke sana. Karena apa? Tidak mengerti pelayanan. Saya ketemu dengan seseorang, ya saya tahu, saya mantan penatua, satu gereja, di puncak, saya salamin, Pak kabarnya gimana? Kok nggak pernah ke gereja lagi? Saya sudah nggak gereja lagi Pak. Oh gimana? Akhirnya saya ajak bicara sedikit saudara sekalian. Kita ngopi sebentar. Akhirnya ngopi sebentar. Ternyata saudara sekalian, dia tinggal di puncak, punya tabungan khusus, simpanan saudara sekalian. Ya, saya usulkan pada waktu. Ternyata saudara sekalian, betapa mudahnya saudara sekalian. Bagaimana kehidupan pada waktu dia menjabat penatua kehidupan ini. Tapi ternyata saudara sekalian, betapa mudahnya tergelincir. Kita memang bisa jatuh. Sampai kalau jatuhnya disengaja itu masalahnya. Enggak. Itu yang mengucap syukur. Yang bagian-bagian terakhir saudara sekalian yang menjadi penting juga mengapa Rasul Paulus memuliakan ini. Kalau kamu ingin memuliakan, kalau kamu ingin kuat, gereja ingin kuat. Ya di situ harus tegas mempunyai garis lurus. Ya. Dia menggambarkan saudara sekalian, kembali tadi gambarkan ada 3 kelompok besar tadi harus punya garis, harus bersatu artinya. Orang Yunani, orang Yahudi, yang ketiga orang barbar. Ini jemaat Efesus. Efesus itu jemaat terdiri dari saya uraikan tadi ada 3 kelompok besar tadi yaitu orang Yunani, orang barbar, orang Yahudi. Tadi saya singgung orang Yahudi itu orang sombong rohani, orang Yunani orang sombong intelektual, tapi orang-orang barbar ini orang-orang yang tidak tahu aturan, yang tidak terbiasa dengan aturan-aturan karena banyak pegawai pelabuhan-pelabuhan. Bebas dengan kehidupan perjudian, pelacuran, dan mabok-mabokan. Akhirnya menjadi anggota jemaat. Menjadi satu di jemaat Efesus. Gimana penatua gak pusing saudara sekalian. Ya. Memang pada waktu itu belum ada jabatan penderitaan ya. Jabatan kerasulan dan jabatan kepemimpinan rohani ya. Ini jemaat, tapi mulai itu Rasul Paulus mengatur. Ya, 3 hal ini. Mereka orang tidak mempunyai aturan, hidup dalam pelabuhan, hidup menjadi satu. Tetapi mengucapkan syukur, ternyata para pemimpin-pemimpin Efesus bisa menyatukan menjadi kelompok yang baru sebagai tubuh Kristus. Uniknya saudara sekalian, apa berarti saudara sekalian? Disitulah jemaat menjadi kuat. Karena dia tidak mematikan, artinya mereka tidak mementingkan dirinya sendiri dan akan egonya mulai runtuh dan menghargai panggilan surgawi. Akhirnya kalau kita temukan dalam jemaat Efesus tidak ada yang mendominasi sama sekali. Semua setara. Mau founder, mau kaya, mau miskin, mau pangkat, tidak ada dalam jemaat Efesus. Semua tunduk pada otoritas Allah, semua menghargai Kristus sebagai kepala gereja. Maka jemaat memuliakan Kristus. Maka jemaat menjadi kuat. Memang akhir-akhir setelah 30 tahun. Jemaat Efesus agak tergelincir. Tergelincir 30 tahun. Pada tahun 90-an. Yesus menegur melalui Yohanes. Kamu boleh melakukan aktivitas anti kesesatan. Anti semua. Tapi kamu telah kehilangan kasihmu yang semula. Dia sempat kalau kamu nggak bertobat, aku akan mengambil kaki dianmu. Oh kalau gereja sudah diambil kaki diannya mati saudara.
sama organisasi biasa. Nggak beda dengan partai. Sangat mengerikan. Ini gambaran kehidupan jemaat Efesus. Maka kalau kita berbicara dengan tema ditinggikan soal jemaat, doa Paulus ini menghendaki seluruh jemaat Efesus supaya hidupnya cukup mengagungkan Yesus satu-satu sebagai kepala. Karena dia naik ke surga kan dia kepala gereja. Dan kita adalah orang-orang yang dipilihannya. Karena anugerahnya. Bukan perbuatan baik kita secara moral. Bukan kepandaian kita secara filsafat. Bukan ketekunan kita sebagai orang yang batiniah. Yang menggumuli kerohaniannya. Kadang orang-orang dibawa dalam kesombongan moral. Merasa dirinya paling baik. Ada agama-agama yang membangun diri paling baik. Gak membutuhkan Tuhan. Jemaat Efesus menguliti semua. Dia ada kepala gereja. Dan kamu harus tunduk kepada otoritasnya. Itu satu gambaran, satu kehidupan saudara sekalian. Maka mari sebagai kenaikan Yesus Kristus ini. Saya semalam bangun jam 3. Berdoa. Saya tiap hari bangunnya jam 3 ya. Hampir jam 3 saya bangun. Saya berdoa paling tidak 1 jam saya berdoa. Sedikit. Sempat saya menulis renungan. Tapi itu renungan itu saya gumulin. Tuhan untuk saya terlebih dahulu Tuhan. Bukan sebelum kami sharekan Tuhan. Apakah firman Tuhan menjadi bagian hidup saya Tuhan. Saya merendahkan diri. Mengenal Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau menyediakan tempat bagiku. Kamu memiliki kapling di surga. Dalam nama Yesus itu renungan saya buat. Jadi saudara sudah diberikan kapling oleh Yesus Kristus. Amin saudara. Amin. Tapi harus percaya kepada Kristus. Jangan bertobat. Nanti kaplingnya dibatalin. Ya. Memang kita bukan pandangan keselamatan bisa hilang. Tapi saya mengatakan saudara sekalian. Setiap orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan menyediakan tempat. Menyediakan kapling. Ini kan sering disampaikan dalam kebaktian penghiburan kan. Kita cuma pindah alamat. Surga itu enak. Katakan gitu kan. Mau pulang sekarang? Jangan dulu lah. Masih enak di dunia kan gitu. Biarlah waktunya tiba saudara sekalian. Kalau kita diberikan hidup berarti supaya kita memberi buah. Mana kita berbuah. Kemarin saya berdoa. Tuhan, saya keluar dari rumah, berdoa dengan istri mendoakan saya berangkat ke Teluk, ke Lampung. Tuhan pertemukan saya dengan orang, baik itu di pesawat atau di pesawat. Pas berangkat tunggu di bandara, di Soekarno-Hatta, ada Dek, anak laki-laki. Dari mana Dek, mau kemana? Nangis dia. Baru saya tegur, nangis. Dari rumah sakit Om. Oh, umurnya berapa? 31 tahun laki-laki ini. Kenapa? Ini Om. Saya tumor di otak saya ini habis operasi. Waduh. Umur 31 tumor otak saudara sekarang dioperasi bekas di sini dari Darmais. Dia katakan saya diberikan kesempatan nunggu 1 jam di ruang tunggu. Saya berbicara. Saya kenalkan diri, saya sebagai pendeta. Ya, saya pertama bicara tentang kematian. Ya, memang kematian berbagai macam cara. Andai kata kecelakaan pesawat jatuh kita juga akan mati. Penyakit juga akan mati. Dan tua pasti akan mati. Namun saudara sekalian, kemana? Saya minta hikmat memulai pembicaraan. Kadang yang paling sulit saudara sekalian. Walaupun orang teologi saudara sekalian, paling sulit membuka kata saudara sekalian. Mungkin pengalaman saudara nggak tahu nih, ada gampang. Paling membuka kata-kata pertama menyampaikan Kristus ini paling sulit bagi saya. Saya biasanya Tuhan berikan kata-kata hikmat untuk memulai percakapan. Membukakan, akhirnya saya berbicara. Belum tantang ambil ini, panas dia. Keluar, karena orang Jambi dia, orang Muslim yang taat. Ya sudahlah. Yang penting saya sudah memberitakan itu.
Duduknya saya nomor 16, dia nomor 8 di bawah jauh. Nah, pulangnya saudara sekalian. Tuhan berikan saya ini. Pesawatnya kosong saudara sekalian, Lion Air. Kosong, saya duduk pas berangkatnya pun sendirian. Jadi 3 kursi itu saya sendirian. Nah pulangnya duduk dengan seorang ibu-ibu TKI di Singapura. Ya, nah kosong tengahnya saya kosong, jadi saya kasih untuk tas, saya bicara. Saya kenalkan diri, saya pendeta. Berapa lama kerja di Singapura? Apa tujuan? Ya sempat saya waktu walaupun pesawatnya nggak lama kan, pesawat di Lampung kan cuma 20 menit kan. Nggak sempat baru mau ngobrol, turun lagi ya kan. Tapi paling tidak saya menyampaikan satu berita. Mengapa saya pendeta? Mengapa saya memberitakan percaya kepada Kristus? Nah saudara sekalian, kadang-kadang kita di situ. Mari Bapak Ibu sekalian, karena ini beban kasih. Beban kepada jiwa-jiwa. Dalamku yang terhilang. Saya biasa membicarakan Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Karena tahu, kapling di surga hanya Engkau yang memiliki. Dan saudara yang sudah memiliki kapling ini, mari kita beritahu. Kalau ingin pilih kapling, tidak perlu bayar mahal. Percaya kepada Kristus. Dengan hati saudara sekalian. Mari yang sudah memiliki kapling, jangan dibuang. Ya kan kartunya ya. Meteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita kuat, saudara secara pribadi. Saya mengajak secara pribadi, mari kita kuat dalam iman kita, saudara sekalian. Benar-benar satu-satunya harus kuat, bangun kehidupan kita. Maka saudara jemaat, mari kita saling menerima satu sama lain. Latar belakang apa saja. Oh jemaatnya akan mengalami satu pertumbuhan. Atau gerakan rohani, revival. Karena Roh Kudus beserta setiap pribadi. Saya rindu kita mengalami revival dalam kehidupan ini. Supaya pendeta berikutnya, Bang Simon akan memimpin ini dengan satu kemeriahan misi Allah yang besar. Dengan takut akan Tuhan. Kiranya ini saudara sekalian menjadi satu bagian kita. Mari kita mengambil waktu teduh. Masing-masing merenungkan ini saudara sekalian. Di hadapan Tuhan. Saya membiasakan 1 menit, mari kita berdoa. Tuhan berikan keberanian. Kuat. Ada hal-hal kalau kita ingin memuliakan Kristus. Kalau ada kekurangan, apakah hidup kita mempengaruhi orang lain? Bisa membedakan antara orang Kristen dan orang tidak percaya. Kalau tahu saudara ada hal yang tidak baik, masih terpelihara, mari berani kita membuangnya. Supaya kita menjadi saksi Kristus, supaya tidak menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus yang telah memeteraikan kita terus beroperasi, mendorong, menguatkan, menghibur, maka menuntun. Pada adik kami remaja pemuda yang masih punya masa depan jauh, mari arahkan hidupmu kepada Kristus. Niscaya masa depanmu di dalam tangan yang kuat dan pasti tidak akan sia-sia. Tuhan pasti punya rencana kepada setiap anak-anak yang percaya. Mari adik-adik kami yang remaja pemuda. Arahkanlah hidupmu, serahkan dirimu kepada Kristus. Dia yang mempunyai engkau, yang memiliki engkau. Pasti tidak salah kalau kau menyerahkan diri kepadanya. Ya Tuhan, terima kasih untuk perenungan kami doa ini. Kami menyerahkan diri kami kepadamu secara baru dalam Kristus Yesus, Gembala yang baik, Kepala Gereja. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan orang mati,
Jemaat sekalian, mari kita bersyafaat sejenak. Hari ini saya akan beberapa doa saja yang khususnya menyangkut kehidupan kita berjemaat sekalian ya. Biar doa yang lain nanti di hari Minggu kita berdoa sekaligus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menghampiri Engkau kembali membawa saat kepadamu. Terima kasih Bapa untuk bersama Gereja Kristus. Kami mengucapkan syukur dalam kesinodian kami. Oleh karena kami berdoa supaya seluruh gereja-gereja Kristus mengalami terus mengalami pemulihan, menjadi saksi hadir di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk PPMS yang begitu mengatur juga kegerejaan kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh panatua yang juga melayani terus menerus dalam kegerejaan seluruh gereja Kristus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya terus akan menanamkan kesetiaan, tambahkan hikmat. Keluarga mereka terus dibangunkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Jaga mereka Tuhan, kehidupan mereka setiap saat, kehidupan pekerjaan, kehidupan juga untuk profesi yang lain. Dalam pendidikan keluarga, kami serahkan seluruh para penatua, seluruh gereja Kristus, kami serahkan kepadamu. Terima kasih Bapak. Dan secara khusus Bapak kami berdoa untuk secara serempak pada bulan Mei ini diadakan pemilihan para penatua untuk periode mendatang 2027 sampai 2030. Tuhan kiranya Engkau sendiri melawat. Pilihlah orang-orang yang sungguh-sungguh rindu terlibat dalam pelayanan. Hati yang taat, yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan siap untuk menjadi saksi Kristus di dalam jabatan penatua. Terima kasih Bapak, kami mengucapkan syukur untuk itu. Supaya pemilihan itu juga berjalan dengan baik. Secara khusus pemilihan juga di gereja kebaran lama Tuhan. Kau mengenal satu persatu setiap kami. Proses pemilihan sudah diedarkan. Berikan hati yang ikhlas bagi yang dipilih. Dan berikan kami hikmat juga. Karena jabatan gerejawi merupakan satu bagian yang penting, tetapi juga bukan hal-hal yang otoriter, namun kehidupan kerelaan untuk melayani. Berikan hati Tuhan kepada kami untuk rela melayani jabatan gerejawi, untuk menanggung tugas-tugas panggilan, supaya gerejamu tetap terus berlangsung untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, proses pemilihan para penatua, kiranya Tuhan ikut campur tangan. Dan lengkapilah mereka dengan kuasa-Mu, karunia-Mu melalui Roh Kudus. Dalam kekurangan, kelemahan setiap anggota jemaat dilengkapi oleh Allah sendiri. Supaya kami boleh giat melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah silih berganti kami melayani Tuhan melalui periode majelis yang diatur oleh sinode. Itu menjadi bagian juga hidup kami sekalian. Terima kasih untuk itu Bapak. Bapak di surga kami berdoa juga. Khususnya untuk gereja Kristus yang lain yang mengalami, kami mendengar juga ada gereja Kristus yang lain yang mengalami, baik itu menyangkut juga ekonomi jemaat, menyangkut juga finansial maupun juga anggota jemaat yang menurun. Kami serahkan tangan Tuhan, Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Jadikanlah mereka Tuhan, jadikan saksi, terus kegerakan rohani terus bergulir bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa yang jemaat yang terus bertambah, namun jangan juga di dalam kesombongan, namun juga keangkuhan supaya gereja-Mu tetap menjadi nyata, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan kami berdoa untuk para rohaniwan dimanapun berada, seluruh gereja Kristus dari tingkat MP, MO, penata khusus, bahkan juga para pendeta, baik emeritus, kami serahkan tangan Tuhan. Kebersamaan kami serahkan tangan Tuhan. Khususnya yang akan diadakan untuk konven rohaniwan pada bulan Juni mendatang. Tuhan kami serahkan tangan Tuhan. Tuhan ikut campur tangan. Tanggal 22, 23, semua dalam kasih setia-Mu. Supaya melalui konven ini seluruh keluarga rohaniwan bukan saja disegarkan. Tetapi kami saking mengerti arti panggilan kami sebagai pekerja rohani di gereja-Mu. Supaya kami memuliakan nama Tuhan. Kami rela dikoreksi satu sama lain. Supaya kami memberi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan konven rohaniwan. Rencana depan, bulan depan kami serahkan kepadamu. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk penata layanan di gereja Kristus Kebaran Lama ini. Satu persatu kami serahkan tangan Tuhan. Kiranya Kau ikut campur tangan. Baik khususnya juga para pemusik, timul dia, bahkan pemandu pujian, dan juga bahkan kegiatan-kegiatan praktis, diakonia, bahkan juga tim-tim perkunjungan, tim-tim doa. Kami serahkan tangan kasih Tuhan, bahkan tugas tim-tim
Menyambut tamu jemaat, semua kami serahkan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan secara khusus Tuhan, kami mulai malam nanti setelah 10 hari. Kami akan mengingat kembali bagaimana Engkau berkarya melalui karya Roh Kudus. Kerjaanmu yang terus menjadi bagian gereja. Kami mendudukkan diri Tuhan, biarlah acara yang dimulai nanti sore jam 5, Tuhan berikan kami hati juga. Bahkan ada teman-teman yang mengambil waktu khusus dengan berdoa, berpuasa. Tuhan kiranya Engkau memberi kekuatan mereka baik secara fisik maupun kehidupan rohani mereka. Biar acara doa 10 hari ini berjalan dengan baik. Kami diingatkan kembali melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, melalui doa-doa kami. Supaya kami makin menggantungkan diri kepada Engkau ya Allah kami. Kami sadar akan segala keterbatasan kami. Sehingga kami mohon kekuatan Roh Kudus memimpin hidup kami. Terima kasih untuk itu semua itu Bapa. Kami rindu boleh tim doa khususnya yang mengatur 10 doa malam ini kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami berdoa untuk saudara kami yang lemah tubuh, yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya Engkau ikut campur tangan di dalamnya. Kami sadar tubuh kami semakin lemah, tapi iman pengharapan kepadamu biarlah semakin kuat. Terima kasih Bapak, biar hari yang khusus ini kami boleh satu sama lain menyapa dengan kasih, saling membangun di dalam roh dan juga kasih kepada anggota jemaat. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami menyerahkan diri kepadamu sesuai dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan hartamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya.
penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini, agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia, khususnya di Gereja Kristus Keberlama ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya, sehingga kita semua dapat beribadah bersama hari ini. Dengan penuh sukacita kami menyambut jemaat yang baru, pertama kali beribadah bersama-sama di gereja ini. Jika ada, dimohon berdiri. Kami sampaikan penegasan warta jemaat sebagai berikut. Ibadah 10 hari doa puasa akan dilaksanakan mulai hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei sampai 23 Mei 2026 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, bertempat di ruangan Kana. Jemaat dimohon dapat hadir dalam ibadah tersebut. Mari menghayati makna kuasa Roh Kudus. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayan firman Pendeta Emeritus Christian Yudono MDiv. Terima kasih atas pelayanannya Pak. Penatua yang ambil bagian, pemusik Saudara Yongyong, PPJ Bapak Kristianto, Ibu Ria, Saudari Nita dan Saudari Ibu Ayu. Penerima jemaat Ibu Frida dan Ibu Ana Kastanya. Pengisi pujian paduan suara El Sadai. Terima kasih atas pelayanan pujian serta tim multimedia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikianlah warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada penjelasan secara ini ya Pak, majelis. Ketua Majelis silakan. Karena ini kita sudah memasuki pemilihan penatua majelis berikutnya ya. Mungkin ada secara aturan mainnya. Silakan Pak Ketua. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Awal Mei ini kita dilibatkan untuk memilih calon penatua untuk periode yang akan datang 2027 sampai dengan 2030. Saya pribadi mewakili teman-teman panitia pemilihan mengucapkan terima kasih untuk antusiasme dan juga partisipasi dari jemaat semua yang sudah dengan dukungan doa juga pasti terutama untuk anak-anak Tuhan yang telah bersedia. Nah, satu hal yang perlu kami tekankan di sini bahwa masih terbuka kesempatan untuk kita memilih beberapa anggota jemaat kita untuk menjadi penatua di periode berikutnya dengan penjelasan di awal
yang mungkin kita udah pahami, tapi satu hal yang saya mau tambahkan di sini, ada maksimalnya. Jadi Bapak Ibu semua, di formulir yang kita isikan itu supaya suara kita yang sudah memilih maupun yang belum gitu kan, ada maksimal dalam mengisi formulir, yaitu maksimal 3 kertas formulir saja, baik pengaju maupun pendukung. Ini ada pertimbangannya kenapa diberlakukan seperti itu, dengan mempelajari dan juga kita mengevaluasi untuk hal yang telah terjadi, bahwa kalau itu tidak dibatasi jadi masalah. Nah, karena itu dibatasi 3, jadi nanti saat terakhir hari pengumpulan nama-nama calon itu nanti kita akan pilah, panitia akan pilah. Jadi buat yang belum silakan untuk mengisi formulirnya, buat yang rasa kayaknya udah 3 atau bahkan udah lebih, ya jangan ngisi lagi begitu ya. Demikian penjelasan dari kami panitia pemilihan. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat sekalian, sekarang pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkan hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Dan jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat sekalian, mari kita menyanyikan Hai Bangkit Bagi Kristus dengan tempo mars. Mari kita nyanyikan. Ya. Tong, tong. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, tinggikan panji Kristus dan jangan menyerah. Yesus akan memimpin, memberi kemenangan sampai musuhmu kalah dan Kristuslah Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, inilah saatnya. Meskipun tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau kuat. Hai bangkit bagi Yesus, harapan kuatnya, tenagamu sendiri tentu takkan cukup. Kenakan perlengkapan senjata Allahmu, berjaga dan berdoa supaya siap terus.
salibnya. Tinggikan panji Kristus dan jangan